Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Api berwarna hijau dan energi tiga warna bertabrakan secara agresif di dalam jalur Qi. Bunyi, cici, yang lembut terdengar berulang kali. Energi tiga warna mulai mendidih dengan cepat pada saat ini. Gelombang demi gelombang riak energi yang kaya dipancarkan dari dalam tubuh utama energi dan bertabrakan ke jalur Qi yang menyebabkan sudut mulut Xiao Yan menggigil. Untungnya, beberapa jalur Qi utama Xiao Yan ini sangat tangguh dan kuat. Oleh karena itu, tidak ada masalah serius selain merasakan sedikit rasa sakit. Xiao Yan dengan kuat menahan rasa sakit saat dia memerintahkan api inti teratai hijau untuk membungkus energi tiga warna. Setelah itu, dia dengan paksa menyeretnya dan sekali lagi mulai mengedarkannya melalui rute metode Qi. Api berwarna hijau melilit energi tiga warna, melesat melewati rute metode Qi. Jika pikiran seseorang mengamatinya dengan hati-hati, dia akan dapat secara samar-samar melihat energi tiga warna yang mendidih dengan cepat di dalam nyala api. Saat api inti teratai hijau berulang kali terbakar, energi tiga warna itu benar-benar digabungkan menjadi energi cair berwarna hijau kecoklatan. Di bawah ancaman suhu tinggi, energi yang tercipta dari penggabungan kali ini tampaknya lebih besar dari sebelumnya. Namun, bahkan setelah menjadi lebih kuat, itu masih tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan kekuatan api inti teratai hijau. Ketika Xiao Yan sekali lagi menyebarkan gumpalan api hijau dari roh penerimaan, daya tahan energi berwarna hijau kecoklatan akhirnya mulai melemah secara bertahap. Saat energi diedarkan, benang energi panas hijau kecoklatan yang telah kehilangan keliarannya perlahan meninggalkan tubuh utama dan sepenuhnya berubah menjadi energi cair berwarna hijau murni oleh api inti teratai hijau sebelum dituangkan ke dalam pusaran. Dengan benang energi berwarna hijau yang dituangkan, energi cair di dalam pusaran tiba-tiba meluas dengan kecepatan yang akan menyebabkan orang terkejut. Sungguh layak menjadi pil 3 garis hijau semangat. Efek obatnya sebenarnya sangat kuat. Saat dia melihat pemandangan ini, Xiao Yan agak terkejut di dalam hatinya. Dia bisa merasakan bahwa kemampuannya saat ini akan menerobos ke tingkat bintang dosi 8. Meskipun jarak dari bintang ke-8 ke bintang ke-9 atau bahkan memecahkan penghalang Dadosi masih membutuhkan jumlah energi yang lebih besar, masih ada lebih dari setengah kekuatan obat yang tersisa di pil roh hijau 3 baris. Seharusnya cukup, Xiao Yan menghitung dalam hatinya. Dia sekali lagi memusatkan perhatiannya dan berulang kali menghabiskan dokinya untuk mengeluarkan api inti teratai hijau dari dalam roh penerimaan. Akhirnya, api baru ini memperkuat api yang membakar energi hijau kecoklatan. Meskipun mengendalikan Green Lotus Core Flame, menghabiskan cukup banyak doki, konsumsinya bahkan tidak layak disebutkan dibandingkan dengan energi yang terus-menerus dan dengan liar menerkam dari dalam Three Lines Green Spirit Pill. Api berwarna hijau yang membungkus energi hijau kecoklatan dengan cepat berputar di sekitar jalur Qi. Setiap kali sebuah siklus selesai, akan ada sejumlah besar energi murni yang telah dimurnikan sepenuhnya. Energi itu mengalir ke pusaran. Setiap kali itu terjadi, ukuran pusaran akan membesar. Awalnya, pusaran itu hanya terisi setengah dengan energi cair berwarna hijau. Namun, saat ini, cairan di dalam pusaran sudah menempati 3/4 ruangnya. Berdasarkan kecepatan ini, ketika pusaran itu terisi penuh, dia akan mencapai batas kelas dosi. Seiring waktu berlalu perlahan, tubuh Xiao Yan di luar kata ditutupi oleh cahaya berwarna hijau pucat. Cahaya berwarna hijau yang menutupi tubuhnya ini membentuk-bentuk jubah doki. Saat ini, cahaya berwarna hijau ini berulang kali terdistorsi, hampir seperti mencoba berubah menjadi sesuatu yang baru. Selama waktu ini, karakteristik yang mirip dengan zat asli sebenarnya muncul pada jubah doki yang awalnya samar-samar. Pada saat ini, Xiao Yan secara alami tidak dapat merasakan perubahan di sekitarnya. Dengan efek menenangkan saraf dari kursi teratai hijau, dia selalu bisa mempertahankan kendali terbesar atas pikirannya. Pada saat ini,
semua perhatiannya sepenuhnya tertuju pada pusaran doki di tubuhnya yang akan terisi penuh. Pusaran itu perlahan berputar di dalam tubuhnya. Di dalamnya, energi cair berwarna hijau itu seperti bendungan banjir yang akan segera habis saat terbawa arus. Sepertinya itu akan keluar dari pusaran yang akan mencapai batasnya setiap saat. Pikiran Xiaoyan tidak berani untuk rileks sedikit pun saat dia menyaksikan pusaran yang telah terisi penuh. Dalam jalur Qi-nya, 3/4 dari efek obat dari pil roh hijau 3 baris mungkin telah disempurnakan, tetapi kekuatan obat yang tersisa masih merupakan energi yang cukup besar. Namun, pusaran itu saat ini tidak dapat mengandung sedikit pun energi tambahan. Kapasitasnya sudah mencapai batas. Jika dia menuangkan lebih banyak secara paksa, pusaran itu bisa retak karena itu, akhirnya menghasilkan. Seseorang harus berubah ketika seseorang kekurangan sumber daya. Oleh karena itu, Xiaoyan saat ini perlu mengambil tindakan untuk menghindari tragedi sebesar itu. Jika dia berhasil menghindarinya, kekuatannya akan berkembang pesat. Jika dia gagal melakukannya dan pusaran itu pecah, semua dokinya akan melarikan diri dan dia akhirnya akan menjadi lumpuh. Setelah menerima perlakuan seperti itu, Xiaoyan secara alami tidak akan memilih untuk menerimanya sekali lagi. Xiaoyan perlahan menghirup udara keruh. Segel yang dibentuk tangannya, diam-diam berubah. Ketika setiap dosi hendak melakukan terobosan, dia akan memilih tindakan yang paling tepat sesuai dengan kemampuannya. Ini adalah tindakan yang telah dibuktikan oleh banyak orang sebelum dia melalui kesuksesan mereka. Itu sangat sederhana. Metodenya adalah menekan. Energi fase gas dapat dikompresi menjadi energi cair tingkat tinggi sementara benda cair dapat dikompresi dengan cara yang sama menjadi energi padat tingkat yang lebih tinggi. Yang disebut energi padat ini juga merupakan rahasia di balik zat seperti armor doki yang bisa dipanggil oleh Dadoshi. Segel terbentuk saat tangan Xiaoyan berubah posisi, pusaran di tubuhnya terdiam sesaat sebelum banyak riak bulat tiba-tiba mulai berfluktuasi di permukaannya. Fluktuasi menjadi semakin kuat dan akhirnya menjadi seperti air mendidih. Gelombang hijau mengeluarkan suara mendesis saat mereka berulang kali merembes keluar dari tengah pusaran. Saat riak energi berfluktuasi, pusaran yang awalnya berputar perlahan mulai dengan tenang meningkatkan kecepatannya. Waktu akselerasinya sangat singkat, hanya dalam kurang dari 10 suara. Pusaran yang semula berputar dengan malas berubah menjadi benda bundar yang berputar dengan kecepatan liar. Banyak busur berwarna hijau muncul di sekitar pusaran karena kecepatan rotasi yang tinggi. Suara senandung yang diciptakan oleh rotasi perlahan-lahan ditransmisikan ke dalam tubuhnya. Suara yang tampaknya mengandung semacam ritme misterius melewati jalur Qi-nya, merembes melewati tulang dan merembes melalui sel, akhirnya sampai ke kulitnya. Itu kemudian ditransmisikan ke jubah doki yang berulang kali diputar di tubuh Xiaoyan. Setelah suara itu ditransmisikan ke jubah doki dan putaran yang terakhir berhenti. Sesaat kemudian, lampu hijau tiba-tiba menyala. Doki berwarna hijau dengan cepat dicampur, dikumpulkan, dan akhirnya menyatu bersama, kecerahan berkurang dan baju besi berwarna hijau yang memiliki gambar nyala api mulai samar-samar muncul di permukaan tubuh Xiaoyan di area dadanya. Meskipun baju besi berwarna hijau ini hanya pada masa pertumbuhan, cahaya terang hijau pucat yang dalam dan energi kuat yang muncul dan menghilang yang dimuntahkan menyebabkan semua orang dengan jelas memahami bahwa itu tidak dapat dibandingkan dengan jubah doki dari sebelumnya. Bentuk bayi doki armor ini perlahan terbentuk tanpa disadari Xiaoyan. Bagian dalam tubuh Xiaoyan juga mengalami perubahan yang menggetarkan jiwa. Pikiran Xiaoyan mengendalikan kecepatan putar pusaran, mencegahnya melebihi batas tertentu yang dapat membahayakan tubuhnya. Dia hanya bisa menunggu dengan hati-hati, tidak berani sedikit pun untuk bersantai. Tentu saja, selain ini, dia harus melakukan yang terbaik untuk menunda kedatangan kekuatan obat dari pil jiwa hijau 3 baris. Pada saat ini, pusaran yang telah mencapai batasnya tidak membutuhkan lebih banyak energi untuk terus mengalir masuk. Oleh karena itu,
Xiao Yan juga perlu membagi perhatiannya untuk mengendalikan api inti teratai hijau dan menahannya. Meskipun menghapus api inti teratai hijau akan menghentikan penyempurnaan, menghentikan energi dari terus-menerus dituangkan ke dalam pusaran, Xiao Yan tidak dapat memastikan apakah yang terakhir akan tiba-tiba terpisah lagi. Jika itu terbelah dan seutas energi yang tidak dimurnikan memaksa jalannya ke pusaran, bukankah itu akan berakhir dengan merusak keseimbangan di dalam pusaran yang Xiao Yan telah menghabiskan banyak usaha untuk dipertahankan? Hanya memikirkan konsekuensi dari kehancuran keseimbangan menyebabkan hati Xiao Yan menggigil. Ini adalah sesuatu yang tidak berani dia coba. Pada saat itu, dia menggunakan sebagian dari pikirannya untuk berulang kali mendorong kecepatan berputar pusaran sementara bagian lain menunda kekuatan obat dari pil roh hijau 3 baris dengan sekuat tenaga, menyebabkan itu tidak dapat menyelesaikan satu siklus. Saat ini, situasi di tubuh Xiao Yan tidak diragukan lagi sedang berpacu dengan waktu. Xiao Yan perlu memadatkan energi cair di dalam pusaran yang terisi penuh menjadi bentuk padat sebelum gelombang energi berikutnya tiba. Hanya dengan begitu dia bisa menghindari bahaya pusaran air yang pecah. Pusaran yang berputar dengan liar telah berubah menjadi bayangan berwarna hijau samar. Mengikuti putaran kecepatan tinggi ini, energi cairan di dalam pusaran anehnya berkurang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Meskipun energinya telah berkurang, pikiran Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa ada zat dengan sejumlah besar energi di wilayah dalam pusaran yang perlahan terbentuk. Aku hampir sampai merasakan substansi yang sedang dibentuk pada kecepatan yang lebih cepat, perasaan tegang Xiao Yan mereda. Segera, dia mulai mendesaknya untuk terbentuk lebih cepat. Waktu perlahan mengalir. Energi cair di dalam pusaran dengan cepat dikurangi. Semua ini tampaknya berjalan dengan sangat mulus. Energi cair di dalam bagian dalam pusaran yang bersenandung liar telah mencapai titik di mana ia akan segera habis. Tubuh kristal berlian berwarna hijau, hanya seukuran ibu jari, tiba-tiba dan perlahan-lahan menjadi ditangguhkan di tengah pusaran di bawah pengawasan pikiran Xiao Yan. Itu tenang dan tidak bergerak. Cahaya pada tubuhnya yang intensitasnya bervariasi mewakili kerapuhan objek yang baru terbentuk ini. Pikiran Xiao Yan sedikit penasaran saat dia menatap tubuh kristal berlian berwarna hijau yang tampak berdiri di mata badai. Saat kristal ini muncul, Xiao Yan bisa dengan jelas merasakan perasaan nyaman yang dipancarkan dari dalam jiwanya. Hal kecil ini adalah objek paling penting untuk menjadi seorang Dadoushi. Orang-orang kuat dari kelas Dadoushi biasanya menyebutnya Do Kristal. Di mata banyak orang kuat, hanya ketika seseorang memiliki kristal Do, seseorang dapat dianggap telah benar-benar melangkah ke aula pelatihan Doki. Benda kecil ini adalah kristal yang dibentuk oleh semua Doki yang terkandung di dalam tubuh seseorang. Di dalamnya, itu berisi sejumlah besar energi yang akan mengejutkan orang. Pikiran Xiao Yan sedikit mabuk saat dia menatap tubuh kristal berbentuk berlian berwarna hijau yang baru saja terbentuk. Sebelum Xiao Yan memiliki kesempatan untuk mengatur napas, namun, suara lembut tiba-tiba keluar dari dalam jalur qi-nya, menyebabkan jantungnya sedikit melompat. Dia menggerakkan pikirannya dan dengan cepat menyapu jalur qi-nya. Segera, ekspresinya berubah drastis. Dalam Kipates, kekuatan obat dari Three Lines Green Spirit Pill yang awalnya sangat tahan terhadap Green Lotus Core Flame karena suatu alasan memilih untuk tiba-tiba melepaskan perlawanannya, memungkinkan Green Lotus Core Flame untuk sepenuhnya memperbaiki semua kekuatan obat yang tersisa. Setelah itu, nyala api membawa energi yang melonjak dan bergegas ke pusaran sambil meraung. Wajah Xiao Yan pucat saat dia menyaksikan banjir energi yang mirip dengan banjir yang mengalir dari satu titik ke titik lain karena mengabaikan upaya untuk menghalanginya oleh pikirannya. Kejutan meluap di hati Xiao Yan. Jika dia membiarkan energi ini mengalir ke pusaran, kristal Do yang lemah yang baru saja lahir beberapa saat yang lalu akan segera hancur total. Setelah kristal Do hancur, tidak hanya tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk maju ke Dadoushi, tetapi kekuatannya juga akan sangat menurun karena kekurangan energi.
Semua ini adalah akibat bencana dari mengonsumsi pil obat untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Jika dia mengandalkan kekuatan tubuhnya sendiri untuk terus menyerang di kelas Dadoshi, secara alami tidak mungkin skenario berbahaya seperti itu terjadi. Mengandalkan objek luar pada akhirnya memiliki potensi bahaya yang cukup untuk menghancurkan diri sendiri. Tentu saja, Xiaoyan saat ini tidak memiliki mood untuk memikirkan kekurangan penggunaan objek eksternal ini. Dia sekarang menggunakan semua kekuatannya untuk fokus mengendalikan api inti teratai hijau yang membungkus energi, ingin menarik kelompok energi ini. Sayangnya, gaya pengisian energi kali ini terlalu besar. Selain itu, karena telah dimurnikan, energi murni ini sudah memiliki tanda Xiaoyan di atasnya. Oleh karena itu, pembakaran suhu tinggi dari Green Lotus Core Flame telah kehilangan efeknya. TL, tanda Xiaoyan sama dengan bagian dari Xiaoyan. Setelah mencoba banyak tindakan sia-sia yang berbeda, Xiaoyan hanya bisa ngeri saat dia menyaksikan sejumlah besar energi semakin mendekati pusaran. Dia merasa agak putus asa, karena tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar menghancurkan dirinya sendiri sebelum dia pergi ke Mystic Cloud Sect dan sebelum dia mengalahkan Nalan Yanran. Dalam keadaan kesurupan, sebuah gambar sekali lagi muncul di benaknya. Itu adalah kilas balik ke aula klan Xiao saat itu. Seorang wanita muda bertubuh langsing membawa kesombongan dan kesombongan di wajahnya. Di aula, setiap orang memiliki ekspresi yang berbeda. Ejekan, penyesalan, amarah, wajah masing-masing terlintas. Akhirnya, dia tiba di kursi pemimpin ketika seorang pria parubaya yang wajahnya berwarna hijau dan merah. Saya percaya bahwa anak saya tidak akan menjadi orang yang tidak berguna selamanya. Saat itu, Xiao Zhan dengan paksa menahan amarah dan rasa malu yang dia rasakan di dalam hatinya setelah dipaksa untuk mengakhiri pertunangan saat dia dengan lembut berbicara dengan cara ini kepada pemuda yang berlutut di depannya. Tawa hangat perlahan terdengar, menyebabkan Xiaoyan, yang duduk bersila di kursi lotus hijau perlahan menundukkan kepalanya. Ayah, terima kasih banyak. Xiaoyan dengan lembut bergumam. Tenggorokannya mengeluarkan suara gemuruh yang kuat seperti suara binatang yang terpojok. Kekuatan spiritual yang ganas meletus pada saat ini. Saat kekuatan spiritual naik, nyala api berwarna hijau di dalam pusaran tiba-tiba mulai meletus seperti gunung berapi. Kembali, api berwarna hijau yang mengalir keluar seperti gunung berapi dengan keras bertabrakan dengan energi yang melonjak yang hendak memasuki pusaran. Kekuatan yang kuat secara langsung mendorong energi ke jalur Qi di sekitar tepi pusaran. Akhirnya, itu bergerak di sepanjang jalur Qi yang telah dibuka dan dengan keras mendorong semua energi keluar. Ci, suara cici, sekali lagi terdengar di dalam ruangan. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Lebih dari 10 pilar energi ditembakkan dari dalam pori-porinya. Dalam sekejap, cahaya kuat menutupi seluruh ruangan. Ding, saat pilar cahaya energi yang mengancam tubuh kristal meninggalkan tubuhnya, pusaran yang berputar liar di tubuh Xiaoyan perlahan berhenti. Kecerahan tubuh kristal berbentuk berlian berwarna hijau di dalamnya tiba-tiba melonjak. Di dalam ruangan, mata Xiaoyan tiba-tiba terbuka. Cahaya berwarna hijau keluar dari dalam matanya, dengan menekan jari kakinya dengan lembut. Tubuhnya dengan lembut mendarat di tanah. Tatapan Xiaoyan menyapu. Kehadirannya benar-benar berbeda dari kemarin. Saya telah berhasil, Xiaoyan perlahan menghembuskan napas tersumbat yang telah lama ada di dadanya. Dia merasakan perasaan bergelombang yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Xiaoyan bergumam pelan sebelum kegembiraan liar tidak bisa membantu tetapi segera muncul di wajahnya. Tawa keras dari seseorang yang telah mengalami kelegaan luar biasa terdengar di dalam ruangan. Di bawah tawa nyaring, tampaknya ada desahan tua yang terdengar tenang. Namun, itu segera ditutupi oleh tawa dan menghilang menjadi kehampaan. Tawa keras Xiaoyan diam-diam menghilang dari dalam ruangan. Dia merasakan perasaan tubuhnya penuh energi. Sudut mulutnya berisi senyuman saat dia mengencangkan tinjunya.
Cahaya hijau yang kaya dengan cepat menutupi permukaan tangannya. Cahaya hijau kemudian menjadi gelap dan ujung tajam secara bertahap muncul. Kaki Xiaoyan terbuka sedikit. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Tubuhnya sepertinya telah menghilang dan dia langsung muncul di tempat sekitar 1 meter dari tempat dia sebelumnya. Tinjunya mengandung kekuatan yang kuat yang menahan nafas orang saat itu dengan keras menabrak pilar besar di depannya. Bang! Suara besar meletus dan serpihan kayu terbang ke segala arah. Xiaoyan memiringkan kepalanya dan menatap tinjunya yang benar-benar melewati pilar. Dia tertawa pelan dan perlahan menariknya, meninggalkan lubang kosong dan beberapa garis retakan yang dalam di pilar. TL, bagaimana rumahnya tidak jatuh? Telapak tangan Xiaoyan sedikit melengkung. Jari-jarinya sedikit menekuk saat cahaya hijau redup meresap melalui ujung jarinya. Sesaat kemudian, dia dengan lembut menjentikkan jarinya dan kekuatan berwarna hijau itu melesat seperti panah tajam saat meninggalkan jarinya. Tiba-tiba, bang, terdengar, menghancurkan vas bunga di atas meja sampai pecah. Emisi eksternal Doqi. Melihat vas bunga yang hancur, Xiaoyan tertawa pelan. Setelah mencapai kelas Dadoshi, Doqi seseorang akhirnya bisa meninggalkan tubuhnya dan memasuki lingkungan luar. Itu tidak lagi dibatasi atau diikat oleh tubuh. Ini adalah keuntungan besar ketika seseorang bertarung dengan orang lain. Tatapan Xiaoyan perlahan menyapu seluruh ruangan. Dia memberi isyarat dengan telapak tangannya dan mengembalikan kursi teratai hijau ke cincinnya. Dengan lambaian tangannya, sebuah kekuatan mendorong membuka jendela. Dia menatap langit, yang mendekati tengah hari dan merasa sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar menghabiskan begitu banyak waktu. Xiaoyan berdiri di jendela dan merenung sejenak. Dia baru saja berencana untuk pergi ketika tawa Hai Bodong dikirim dari pintu. Apakah kamu sudah selesai? Mendengar ini, Xiaoyan memberikan respon sambil tersenyum. Dengan kekuatan Hai Bodong, dia secara alami dapat dengan jelas merasakan riak energi yang secara bertahap kembali normal. Setelah Xiaoyan menjawab, pintu kamar itu dibuka oleh Hai Bodong. Dia tersenyum dan melihat sekeliling ruangan sekali. Segera, tatapannya berhenti pada Xiaoyan dan dia bertanya dengan ekspresi sedikit terkejut di dahinya, Ki Anda tampaknya telah mencapai Dadoshi. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia saat ini baru saja menyelesaikan kemajuannya dan Ki-nya tidak terkontrol dengan sempurna. Oleh karena itu, orang yang kuat seperti Hai Bodong secara alami akan dapat melihat kedalamannya dengan satu pandangan. Hai Bodong membelai jenggotnya. Tatapannya menyapu Xiaoyan dan matanya tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Kadang-kadang, alisnya akan terkatup rapat. Sesaat kemudian, dia akhirnya perlahan berbicara, sepertinya ini adalah kekuatanmu yang sebenarnya, kan? Hati Xiaoyan melonjak, matanya tanpa sadar menyipit. Dia menatap Hai Bodong tetapi tidak mengatakan apa-apa. Saya merasa ada yang aneh. Dengan usia Anda yang kurang dari 20 tahun, Anda seharusnya tidak bisa bersaing dengan Do Huang dalam waktu sesingkat itu bahkan jika Anda mulai berlatih di dalam rahim ibu Anda. Hai Bodong melambaikan tangannya, menunjukkan Xiaoyan untuk tidak cemas saat dia berkata, saya pikir seharusnya ada sesuatu dengan kekuatan yang sangat kuat hadir atau disegel di dalam tubuh Anda, bukan? Alasanmu untuk bisa bertarung dengan Do Huang kemungkinan besar karena kamu mengandalkan kekuatan ini, bukan? Petik 2. Tenang, saya tidak punya arti lain dalam pertanyaan saya. Hanya saja saya terus merasa bahwa kekuatan yang ditampilkan di permukaan Anda tampaknya tumbuh secara bertahap dan membuat dugaan seperti itu karenanya. Tapi dari kelihatannya, sepertinya tebakanku agak akurat. Hai Bodong tersenyum pada Xiaoyan. Meskipun kekuatan itu bukan milikmu, fakta bahwa kamu mampu mengendalikannya berarti bahkan seorang Do Huang akan sedikit takut padamu. Selama Anda memiliki kekuatan di dunia ini, Anda akan bisa mendapatkan rasa hormat dan perlakuan yang sama dari yang kuat. Tidak ada yang akan peduli dari mana kekuatan itu berasal atau apakah itu milik Anda. Setiap orang hanya akan fokus pada satu hal.
Itu adalah apakah kamu memiliki kekuatan atau tidak. Petik 2. Xiaoyan diam-diam menganggukkan kepalanya. Memang, terlepas dari siapa kekuatan itu, selama seseorang bisa mengendalikannya, orang itu akan menjadi pemilik kekuatan seperti itu. Hai Bodong dengan jelas memahami hal ini. Karena itu, dia tidak peduli tentang sumber kekuatan Xiaoyan. Apa yang dia khawatirkan adalah jika Xiaoyan akan bisa bersaing dengannya ketika yang pertama menggunakan kekuatan itu. Aku menerima sesuatu ketika aku pergi lebih awal. Melihat ekspresi Xiaoyan, Hai Bodong dengan bijak mengubah topik pembicaraan. Dia tiba-tiba mengeluarkan surat berwarna putih awan kuno yang tampak megah dari sakunya. Di permukaan surat itu, ada awan berwarna putih yang dilukis di atasnya. Sebuah pedang dimasukkan ke dalam awan, memancarkan aura yang ganas. Ini dari Mystic Cloud Sect. Melihat gambar khusus itu, dahi Xiaoyan bergerak-gerak saat dia bertanya dengan heran. Iya, Hai Bodong mengangguk. Dia melambaikan surat di tangannya dan berkata, ini adalah undangan dari Mystic Cloud Sect yang mengundang beberapa pemimpin kelompok tertentu dan beberapa orang kuat. Undangan. Kamu seharusnya bisa menebak bahwa Mystic Cloud Sect sekarang dengan penuh semangat mengundang semua orang dengan reputasi tertentu ke Mystic Cloud Sect besok karena apa yang disebut perjanjian 3 tahun antara kamu dan Nalan Yanran. Saya pikir itu untuk membantu Nalan Yanran, pemimpin sekte junior masa depan ini, untuk mendapatkan kekuatan dan reputasi. Lagi pula, jika dia menang besok, reputasinya akan tumbuh pesat tidak hanya di dalam Mystic Cloud Sect, tapi juga di luarnya. Hai Bodong tersenyum saat menjawab. Bukankah Mystic Cloud Sect terlalu lancang? Bagaimana jika Nalan Yanran kalah? Siapa yang akan kehilangan muka? Apakah kepala Yun Yun terjepit di antara pintu? Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. Mungkin ini tidak benar-benar berhubungan dengan Yun Yun. Menurut apa yang saya tahu, kemungkinan Yun Yun saat ini tidak berada dalam Mystic Cloud Sect. Segala sesuatu yang telah terjadi dipimpin oleh Dewan Tetua Mystic Cloud Sekte. Hai Bodong merentangkan tangannya di depannya saat dia menjawab. Tidak di Mystic Cloud Sect. Perjanjian 3 tahun ini dianggap sebagai perjanjian yang sangat penting bagi Nalan Yanran. Pada saat seperti itu, dia sebagai guru sebenarnya tidak hadir. Mendengar ini, Xiaoyan bingung saat dia berbicara dengan kaget. Tampaknya setelah kami bertemu dengan dua Do Huang yang misterius di kota Yan, Yun Yun dan Pak Tua Jia bergegas mendekat. Menurut apa yang dikatakan Jia Lao, dia tampaknya telah menemukan sesuatu di medan pertempuran kami. Setelah itu, dia tidak kembali ke Mystic Cloud Sect. Saya pikir apa yang dia temukan pasti terkait dengan dua Do Huang yang misterius itu. Hanya orang kuat setingkat itu yang akan membuatnya begitu khawatir. Hai Bodong menyuarakan pikirannya. Xiaoyan mengangguk sedikit saat dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Karena Yun Yun absen dari Mystic Cloud Sekte, bahaya perjalanan mereka kali ini secara alami akan sangat berkurang. Tapi dari yang kuduga, dia seharusnya segera kembali. Kemungkinan dia akan kembali ke Mystic Cloud Sect dalam 2 hari ini. Bagaimanapun, dia sangat menghargai Nalan Yanran. Oleh karena itu, cobalah untuk tidak tinggal di Mystic Cloud Sect terlalu lama setelah Anda menyelesaikan perjanjian itu. Jika tidak, perubahan tak terduga mungkin terjadi setelah dia kembali. Hai Bodong mengingatkan. Iya. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia berbalik dan menatap langit yang semakin gelap di luar. Setelah terdiam beberapa saat, dia mengucapkan selamat tinggal pada Hai Bodong sebelum meninggalkan penginapan sendirian. Dia berdiri di ujung jalan di mana aliran manusia bergolak dan perlahan-lahan dihembuskan. Mengikuti arus manusia, dia berjalan menuju rumah lelang primer. Di dalam rumah lelang, dia secara tidak sengaja bertemu Ya Fei yang sedang berpatroli di aula utama. Ketika keduanya bertemu, mereka tidak bisa menahan senyum. Yang terakhir mengusir para pengikut di sekitarnya. Xiaoyan kemudian mengikuti di belakang sosok mempesona yang menarik tatapan seluruh tempat kapan saja. Akhirnya, mereka duduk dengan santai di dekat jendela di sebuah ruangan yang tenang di lantai 2 rumah lelang.
Ya Fei menerima poci teh dari seorang pelayan wanita sebelum mengirimnya pergi. Dia secara pribadi menuangkan secangkir teh untuk Xiao Yan dan dirinya sendiri sebelum bersandar di sofa empuk dan mengangkat kedua kakinya. Tangan Ya Fei mengusap pipinya. Melalui jendela kaca transparan, tatapannya mempelajari rumah lelang di bawah tempat orang datang dan pergi. Dia secara acak bertanya, apakah kamu akan pergi ke Misty Cloud Sect besok? Iya. Xiao Yan mengangkat cangkir teh dan menyesapnya sambil mengangguk sedikit. Sayangnya, 3 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Anak muda yang dulu sudah dewasa. Ya Fei menoleh dan melihat wajah pemuda biasa itu. Sesaat kemudian, rona merah tiba-tiba muncul di wajah cantiknya yang mempesona saat dia berkata, "Hei, tidak bisakah kamu melepasnya untuk sementara?" Petik 2. Xiao Yan sesaat kosong. Dia ragu-ragu sejenak sebelum membasahi tangannya dengan sedikit teh. Setelah itu, dia menjentikkan tangannya di sekitar area lehernya dan segera melepas topengnya dengan lembut. Dengan melepas topeng, wajah biasa menghilang. Menggantinya adalah wajah halus dan tampan yang memancarkan temperamen kuat. Di wajah muda dan tampan ini, Ya Fei masih bisa melihat sedikit garis halus saat itu. Mata cantik Ya Fei tidak berkedip saat mereka menatap sepasang murid seperti tinta hitam. Bahkan setelah 3 tahun berlatih keras, dia masih tetap adil. Kamu masih terlihat lebih baik seperti sekarang. Ya Fei mencondongkan tubuhnya ke depan, menyilangkan ke-10 jarinya dan meletakkan tangannya di atas meja. Dagunya terletak di 10 jarinya yang saling bertautan saat dia berbicara sambil tersenyum kepada Xiao Yan. Xiao Yan mengusap wajah asli yang telah lama disembunyikan ini. Dia juga merasakan beberapa perasaan baru muncul dalam dirinya. Setelah masalah dengan Misty Cloud Sect selesai, kemana Anda berencana untuk pergi? Apakah kamu kembali ke rumah? Ya Fei bertanya sambil tersenyum. Saya akan melakukan perjalanan kembali. Tapi setelah itu, saya akan pergi ke Akademi Jianan. Petik 2. Akademi Jianan, ya. Mendengar Ya Fei ini bingung. Segera, dia tampak teringat sesuatu saat dia dengan lembut berkata, apakah kamu akan mencari Sun Er? Itu adalah sebagian dari alasannya. Xiao Yan tersenyum. Dia menunduk dan menyesap teh. Karena itu, dia tidak melihat kekecewaan yang melintas di wajah cantik Ya Fei. Saat ini kau adalah orang di klan primer yang memiliki kekuatan paling besar. Saya pikir begitu saya pergi, saya ingin merepotkan Anda untuk membantu menjaga klan Xiao. Aku pasti akan membalas budi ini padamu di masa depan. Xiao Yan memegang cangkir tehnya dengan kedua tangan, ragu-ragu sejenak, sebelum memberitahu Ya Fei alasan di baliknya datang mencarinya. Meskipun ada orang di antara mereka yang dia kenal di ibu kota yang bahkan lebih kuat dari Ya Fei, satu-satunya yang bisa dia percayai adalah Ya Fei di depannya. Membalas budi. Bagaimana Anda akan membalas budi? Mata cerah Ya Fei berputar saat dia tersenyum dan bertanya. Masalah yang aku minta bahkan belum dimulai dan kamu sudah ingin menuntut hadiah. Xiao Yan merasa tidak bisa tertawa atau menangis saat dia berkata. Ya Fei menamparkan bibirnya. Dia menyandarkan punggungnya ke sofa empuk, memperlihatkan busur putih salju yang mempesona saat dia berkata, siapa yang tahu kapan kamu akan kembali setelah kamu pergi kali ini? Terakhir kali Anda pergi selama hampir 2 tahun. Saya khawatir kali ini akan lebih lama lagi. Petik 2. Xiao Yan tersenyum, tapi tidak menyangkalnya. Dia menarik percakapan dari topik ini. Bagaimanapun, dia sudah membawa kabar ke Ya Fei. Xiao Yan tahu persis apa yang akan dilakukan wanita pintar ini. Keduanya duduk bersama dan mengobrol lama sampai bulan yang melengkung perlahan naik ke langit malam. Saat itulah Xiao Yan berdiri, mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Di sebuah ruangan yang kosong dan sunyi, seorang pria dengan hormat membersihkan meja. Sesekali, dia mengalihkan pandangannya yang panas ke arah wanita menyihir yang sedang bersandar di jendela kaca. Dia sangat cemburu pada pria muda yang tampak biasa tadi.
Ini karena yang terakhir mampu berbicara begitu erat dengan Dewi di dalam hatinya. Saat dia bersandar di jendela, Ya Fei menatap sosok tinggi dan lurus di bawah yang perlahan berjalan keluar. Beberapa saat kemudian, dia dengan lembut menghirup udara. Beberapa kekesalan muncul di wajah cantiknya yang cantik. Saya berharap Anda akan menang. Keesokan harinya, matahari merah menyala menerobos belenggu cakrawala dan melompat keluar. Dalam sekejap, sinar matahari yang hangat menyinari daratan. Di dalam sebuah ruangan, seorang pria muda perlahan melepas topeng di wajahnya dan melemparkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Mulai sekarang, pria yang dikenal sebagai Yan Xiao itu akan menghilang. Saat ini dia sekarang adalah Xiao Yan. Xiao Yan melepas jubah panjang alkemis dari tubuhnya dan mengenakan jubah berwarna hitam pekat yang menyebabkan wajah lembut dan tampan Xiao Yan mendapatkan perasaan misterius tambahan. Setelah menggunakan air es untuk mencuci wajahnya, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap wajah yang agak putih, halus dan mudah dicermin. Dia tersenyum tipis saat tangan kanannya terulur dan cincin penyimpanan menyala. Penguasa hitam besar yang berada di sekitar tinggi Xiao Yan tiba-tiba muncul. Tangan Xiao Yan meraih gagang penggaris. Tubuh penguasa diputar dan angin sepoi-sepoi terbentuk dari kekuatan penekan Xiao Yan. Saat suara lembut muncul, penggaris hitam besar itu diikat ke punggungnya. Xiao Yan menepuk tangannya, membuka pintu dan berjalan keluar. Dia turun dari penginapan dan berjalan keluar dengan kecepatan tetap tanpa mengkhawatirkan siapapun. Dia mengikuti jalan dan keluar dari pintu keluar kota. Akhirnya, dia berdiri di lereng tinggi di luar kota. Mengangkat kepalanya, Xiao Yan memeriksa puncak gunung besar seputih salju jauh yang berdiri dengan cara yang menjulang tinggi. Suara samar pedang membumbung ke langit. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.